Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi, budidaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan kerasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaraan di dalam hidup dan penghidupannya. Kebudayaan atau culture adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict 1934 melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha, Barat dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, seni sastra dan seni aksara, sistem kepercayaan dan sistem pemerintahan aksara, sistem kepercayaan dan sistem pemerintahan. Contoh pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Islam. Yang pertama dari segi bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Yang kedua ada seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Yang ketiga seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu yang berbentuk prosa dan ada juga yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tutur atau pitutur kitab, kitab hukum, dan wiracarita atau kepahlawanan. Yang keempat ada sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofi. Sebagai contoh, kalau ada orang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Yang terakhir, sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintah di suatu desa atau daerah tertentu. Manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Adapun manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan suatu akulturasi kebudayaan, maksudnya perubahan besar yang terjadi dalam kebudayaan sebagai akibat adanya kontak antara kebudayaan yang berlangsung lama. Yang kedua, dapat memperkembangkan atau memperkaya budaya sendiri. Kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya yang timbul sebagai buah usaha dari budidaya rakyat Indonesia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan berkembang lebih baik. Dan yang terakhir, agar kebudayaan Indonesia dapat menyaingi kebudayaan luar. Dengan begitu, kebudayaan Indonesia tidak memudar karena adanya kebudayaan luar yang masuk. Mungkin cukup sekian
pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.